Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting sepak bola tanah air. Persija Jakarta musim ini hadir dengan nuansa Brazil yang kuat. Dari 10 pemain asing yang dimiliki, sebagian besar berasal dari negeri Samba. Hasilnya, dari 2 laga awal liga, Macan Kemayoran berhasil memuncaki klasemen dengan 6 poin penuh. Informasi lainnya pemirsa, kabar buruk menghampiri timnas Indonesia jelang FIFA Matchday September 2025. Kiper utama Garuda, Martin Paes, mengalami cedera kaki dan absen di 2 laga terakhir FC Dallas di Liga Amerika Serikat. Jika tidak sembuh cepat waktu, kiper berusia 27 tahun itu terancam absen melawan Kuwait dan Lebanon. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Persija Jakarta musim ini benar-benar menghadirkan nuansa Brazil di skuadnya. Klub ibu kota itu mendominasi daftar pemain asing untuk Super League 2025 hingga 2026 dengan merekrut mayoritas dari Brazil. Dari total 10 pemain asing yang dimiliki Persija, hampir semuanya berasal dari negeri Samba, termasuk beberapa wajah baru seperti Maxwell Souza, Gustavo Franca, dan Thales Lira. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Persija untuk mengembalikan kejayaannya dan menjadi kekuatan utama sepak bola Indonesia. Klub juga menempatkan pelatih asal Brazil, Mauricio Souza, yang fokus mengembangkan strategi sesuai karakter dan kekuatan pemain. Meski sempat menuai pertanyaan publik karena merekrut beberapa pemain dari Serie C, divisi ketiga Liga Brazil, Persija optimis dengan keputusan tersebut. Para pemain tersebut antara lain Fabio Calonego, Alan Cardoso, Gustavo Franca, Gustavo Almeida, Carlos Eduardo, Alano, Thales Lira, dan Basti Souza. Mereka bergabung dengan kompatriotnya yang sebelumnya sudah ada di Persija, yakni Gustavo Almeida dan Carlos Eduardo, sehingga total kini mencapai 10 pemain asing. Satu-satunya pemain asing non-Brazil, Rio Matsumura, harus absen sepanjang putaran pertama Super League 2025 hingga 2026 karena cedera. Dari 2 pertandingan awal, Persija menempati puncak klasemen dengan koleksi 6 poin dengan Gustavo Franca, Alano, dan Maxwell Souza sudah mencetak gol. Tidak hanya di atas lapangan, para pemain Brazil ini juga kerap merayakan gol dengan tarian khas negeri Samba, menambah warna tersendiri bagi Persija Jakarta. Dengan komposisi skuad yang kuat dan nuansa Brazil yang kental, Persija Jakarta berharap bisa meraih prestasi tinggi seperti 2018 lalu yang berhasil meraih juara dan kembali menegaskan diri sebagai salah satu klub terbaik di tanah air.
Kabar kurang baik datang untuk timnas Indonesia jelang jeda internasional September 2025. FC Dallas resmi mengumumkan bahwa Martin Paes mengalami cedera pada bagian kaki atas. PSSI sendiri telah merilis agenda 2 pertandingan FIFA Matchday yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, masing-masing melawan Kuwait pada 5 September dan Lebanon pada 8 September. Namun, peluang sang kiper untuk tampil di laga tersebut kini diragukan. Kiper berusia 27 tahun itu sudah absen dalam 2 laga terakhir FC Dallas di kompetisi Major League Soccer. Meski demikian, pihak Dallas belum memberi penjelasan detail mengenai durasi pemulihannya. Jika masa pemulihan memakan waktu lebih dari 2 pekan, Martin Paes hampir pasti melewatkan agenda skuad Garuda. Selain itu, ia juga beresiko tidak bisa tampil dalam laga penting MLS kontra Los Angeles FC pekan depan yang seharusnya mempertemukan dengan bintang Korea Selatan Son Heung-min. Situasi ini membuat pelatih Patrick Kluivert kemungkinan kembali mengandalkan Emil Audero Mulyadi di bawah Mister. Sebelumnya, pada FIFA Matchday Juni lalu, Emil memang dipercaya tampil sebagai kiper utama saat Paes absen akibat skorsing. Emil Audero menjalani debut pahit bersama Cremonese setelah timnya tersingkir dari Coppa Italia 2025-2026 usai kalah adu penalti 4-5 dari mantan klubnya Palermo Minggu 17 Agustus 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Laga berjalan hati-hati sejak awal sehingga minim peluang berbahaya. Palermo sempat mengancam lewat sepakan Emmanuel Gyasi menjelang babak pertama berakhir. Namun Audero mampu menepisnya. Di babak kedua, Palermo tampil lebih agresif, tetapi tetap gagal memecah kebuntuan. Skor kacamata bertahan hingga 90 menit dan pertandingan berlanjut ke adu penalti. Sayangnya, Audero hanya mampu membaca satu arah tendangan, namun tetap kebobolan oleh sepakan eksekutor kelima Palermo, Pietro Cesaroni.
Sementara itu, kiper Palermo, Francesco Bardi, tampil sebagai pahlawan dengan menggagalkan eksekusi terakhir Cremonese yang dilakukan Dennis Johnson. Kekalahan ini membuat Audero dan Cremonese harus segera bangkit. Fokus kini tertuju pada laga perdana Serie A 2025-2026 melawan AC Milan di San Siro, Minggu 24 Agustus 2025 dini hari, waktu Indonesia bagian Barat, yang diprediksi menjadi ujian berat bagi mereka. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand membuat kejutan dengan mengunggah video yang menunjukkan dirinya berada di Jakarta. Melalui Instagram story pribadinya pada Kamis 14 Agustus 2025, pemain berusia 20 tahun itu merekam suasana lapangan Stadion Madia Gelora Bung Karno sambil jogging santai. Dalam unggahan tersebut, ia menambahkan keterangan singkat yang menyiratkan rasa senang bisa kembali. Meski belum ada keterangan resmi mengenai tujuan kedatangannya, momen ini memicu spekulasi. Pasalnya, kehadiran Marcelino di tanah air terjadi di tengah rumor kepulangannya ke Persebaya Surabaya dari Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris yang saat ini dibelanya. Rumor semakin menguat karena kabar yang beredar menyebut Marcelino kurang mendapat jam terbang di Oxford. Menarik ya, kedatangan Marcelino juga bertepatan dengan masa persiapan timnas Indonesia U23 menuju kualifikasi Piala Asia U23 2026. Yang akan berlangsung pada 3 hingga 9 September 2025 di Sidoarjo. Secara usia, Marcelino masih memenuhi syarat untuk tampil di turnamen tersebut dan pengalamannya bersama timnas senior tentu menjadi nilai tambah bagi skuad asuhan Gerard van de Boek. Gelandang anyar Manchester City, Tijani Rangers menyimpan harapan besar untuk timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Bagi pemain berusia 27 tahun itu, ada alasan pribadi ia ingin berkesempatan menghadapi adiknya Eliano Rangers yang kini memperkuat skuad Garuda. Seperti diketahui, Tijani Rangers memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Meski pada akhirnya ia memilih membela timnas Belanda. Sementara itu, sang adik Eliano mengambil jalan berbeda dengan resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Perbedaan pilihan itu membuat Tijani merasa punya ikatan emosional tersendiri setiap kali mengikuti kiprah Garuda. Pasukan PT Kluivert sendiri sedang berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kesempatan untuk mencetak sejarah terbuka lebar.
Pada babak tersebut, skuad asuhan Patrick Kluivert akan tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025 di Arab Saudi. Formatnya hanya 2 tim teratas di tiap grup yang berhak mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Hal ini membuat laga-laga nanti akan menjadi penentuan hidup mati bagi skuad Garuda. Dengan doa dan dukungan yang datang bahkan dari pemain sekelas Tijani Rangers, atmosfer optimis kian menguat. Andai Indonesia berhasil lolos, peluang duel bersaudara di panggung dunia Tijani melawan Eliano bisa jadi kenyataan. Dan tentu akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Pevoli asal Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi telah resmi mendarat dengan selamat di Turki. Keberadaan dirinya di sana untuk memperkuat klub voli asal Turki Manisa BBSK. Dalam proses perjalanan karirnya menuju Liga Voli Turki, Megawati menjadi sorotan publik. Diketahui, sebelum memulai langkahnya di benua biru, pevoli yang sering disebut Megatron itu sempat bermain dengan klub voli asal Korea Selatan Red Spark. Berkat penampilan yang gemilang, dirinya mendapat sorotan publik sehingga banyak yang menantikan kiprahnya bersama Manisa BBSK. Usai mendarat, dirinya langsung menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mengecek kesiapan kondisinya dalam mengarungi Liga Voli Turki. Dari hasil tes tersebut, opposite timnas Indonesia itu dinyatakan lolos dan siap bergabung latihan bersama tim barunya. Sementara itu, kehadiran Megawati di klub tersebut diharapkan dapat meningkatkan performa tim dengan kemampuan yang dimilikinya. Seperti yang ditunjukkannya bersama Red Spark, opposite andalan timnas Indonesia itu mampu menunjukkan kelasnya sehingga namanya diperhitungkan di kancah voli Asia. Kompetisi voli di Turki sendiri menjadi tempat yang tepat untuk meningkatkan kemampuan Megawati, ditambah bermain bersama pemain kelas dunia serta suasana kompetisi yang tinggi. Diketahui, Megawati akan tampil di kasta kedua Liga Voli Turki musim 2025-2026 pada Oktober mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola berikutnya setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.